mengadakan Imbower. Jadi nama podcastnya ini Imbo. Imbo itu apa ya? Imbo itu hutan. Ke Imbo Podcast. Jadi ke K kerinci Imbo. Oh, Ke Imbo Podcast. keren. Nah, jadi para pendengarnya adalah Imbowers. Oh, Nah, itu para Imbowers. Banyak penonton. siap. Perlu diglorifikasi. Ya, belum ada kan podcast KPH se-Indonesia. Yuk. Pasti belum ada. Belum ada. The first one, ya kan? Nah, Siapa? ya inisiator, nggak apa-apa. Karena pernah ingat gini, silakan pilih dua. Mau jadi yang pertama atau yang terbaik. Jika kita tidak mampu menjadi yang pertama, maka jadilah yang terbaik. Yes. Ya. Jadi kami berupaya menjadi yang pertama. Dan pada harapannya bisa menjadi yang terbaik. Iya. Ini prolog dulu nih, ya. Jadi ini saya bersama Pak Erwin Herwindo. Beliau ini teman bermain juga ya. Kita satu alma mater dulunya, alumni angkatan berapa kita ya? 35. Bukan 53 ya. Jadi kita satu angkatan 35. Pak Erwinnya manajemen ya. Saya KSH Menehe. Ya, 35. Jadi hari ini beliau sebagai kita undang ya, sebagai narasumber dalam acara pembahasan RPHJPD KPHP Kerinci dan bersama Budian. Tadi Budian udah. Dan kita todong datang ke Imbo Podcast. Jadi akan didengar para Imbowers. Nah, Imbower di seluruh Indonesia dan mudah-mudahan akan banyak para pendengar daripada Imbo Podcast. Jadi bersama saya Pak Erwin Herwindo, beliau saat ini bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di UPT KLHK yaitu BPHL wilayah 4 ya. Masih wilayah 4 bukan? Wilayah 4 Jambi. Wilayah 4 Jambi. Nah, beliau silakanlah perkenalkan diri sebagai apa di sana. Sok, enggak? Baik, Imbowers, perkenalkan diri ya. Nama saya Erwin Herwindo. Saya salah satu pegawai di UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama organisasinya tepatnya Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah 4 Jambi. Seperti tadi yang Budian yang sampaikan, gitu kami teman bermain gitu ya. Kita di kampus dulu. Ya saya angkatan 35 Menehem, itu Bu Neneng jurusannya konservasi sumber daya hutan atau KSH. Nah, kebetulan Om Erwin datang ke sini habis ngasih materi di KPH tadi tentang RPHJPD ya, rencana pengelolaan hutan jangka pendek. Nah, sebelumnya nih kita balik ke belakang. BP dulunya namanya bukan BPHL, BPHP. Sebelumnya BP2HP. Jadi berubah jadi BPHP, kemudian BPHL. Dan KPH Kerinci harus mengucapkan banyak terima kasih ke BPHL wilayah 4 Jambi. Kenapa? Artinya banyak sekali ya partisipasi kegiatan, program ya, mulai dari awal kan berdirinya KPH. Mulai dari pembentukan kelompok budidaya lebah madu, bantuan stuk lebah madu, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini semua partisipasi ya, artinya kerjasama yang baik antara KPH, antara Dinas Kehutanan dengan UPT KLHK. Nah, hari ini kita bicara perencanaan. Karena tadi kita baru saja membahas rencana pengelolaan hutan jangka pendek. Nah, bagaimana nih rencananya seperti apa? Yang bagus, yang ideal ya, sehingga implementasinya juga mudah dan tidak hanya dirasakan oleh KPH, tetapi juga oleh masyarakat, oleh pemerintah daerah setempat ya. Tentunya berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang baik, masyarakat yang makmur dan hutan tetap terjaga. Ayo kita bisa cerita. Silakan Pak Erwin. Baik, terima kasih Bu Neneng atas kesempatan yang diberikan. Tadi disampaikan oleh beliau ya bahwa BPHL memang selama ini bekerja sama dengan UPT KPHP Kerinci Unit 1 ya. Dan sebenarnya lebih jauh dari itu merupakan bentuk mandat dari
peraturan ya, regulasi yang berlaku saat itu. Kalau masih ingat ya, ada peraturan Menteri LHK nomor 20 tahun 2015 tentang biaya operasional KPH, fasilitasi biaya operasional Satuan Pengelola Hutan. Nah, salah satu KPH terinci. Jadi saat itu sebelum menjadi BPHL, kami platformnya namanya BPHP ya, Balai Pengelola Hutan Produksi, itu memiliki mandat untuk memfasilitasi biaya operasional KPH gitu ya, dari mulai fungsional perencanaan gitu, sampai harapannya KPH bisa menjadi mandiri. Ya. Untuk mendukung itu semua, memang beberapa kegiatan ada yang memang sifatnya top down ya, dari pusat itu, dalam bentuk fasilitasi berbagai kegiatan. Ada juga sifatnya bottom up, jadi KPH punya ide, punya gagasan, kemudian dituangkan di dalam proposal, kemudian diajukan kepada kantor BPHP dan kita bahas dan ternyata bisa diakomodir melalui APBN ya, dari anggaran BPHP saat itu gitu ya. Dan sampai tahun kemarin masih fasilitasi itu, mudah-mudahan ke depan juga kerjasama itu tetap bisa berlangsung gitu ya. Nah, terkait dengan perencanaan yang ideal, yang baik, tentunya yang ideal yang bisa bicara ini adalah fungsional perencanaan gitu ya. Saya sendiri posisinya saat ini statusnya sudah fungsional pengendali ekosistem hutan, baik gitu ya. Ini muda yang sehari-hari bertugas di seksi perencanaan BPHL 4 Jambi gitu ya. Nah, salah satu kegiatan kami memang bentuknya fasilitasi perencanaan pengelolaan hutan yang efektif gitu ya. Yang salah satu target mitra kami adalah KPH. Selama ini sebenarnya kami sudah terbiasa sama KPH. Jadi di mana ada KPH, di situ kami punya tugas untuk memfasilitasi penyusunan perencanaan yang baik, RPH jangka panjang, RPH itu rencana pengelolaan hutan jangka panjang atau RPJP, termasuk turunan dari RPJP itu sendiri yaitu rencana pengelolaan hutan jangka pendek atau RPH JPD. Hari ini kami memang diundang oleh KPH ini, yang luar biasa semangatnya, lalu ingin menjadi yang the best, terbaik, the first, gitu ya. Atau salah satunya, harapannya dua-duanya, amin. Mengundang kami gitu untuk sama-sama kita pelototin yuk konsep RPHJPD yang sudah disusun, apakah sudah sesuai dengan regulasi atau tidak gitu ya. Tentunya kami sebagai instansi kita ditanya perencanaan pengelolaan hutan yang ideal seperti apa sih, tentunya basis kami regulasi gitu ya. Dan itu semua sebenarnya sudah di step gitu ya, di dalam peraturan BPHK nomor 8 tahun 2021 ya, tentang tata hutan dan penyusunan perencanaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi gitu ya. Nah, situ jelas konsep penyusunan RPHJP atau rencana pengelolaan hutan jangka panjang maupun jangka pendek gitu ya, dari mulai penyusunan tata hutannya, kemudian RPHJP-nya, RPHJPD-nya, tata cara mekanisme pengesahannya, gitu, penyusunannya, pengesahannya, sampai implementasinya di sana ada semua sebenarnya gitu ya. Nah, tentunya kita tinggal mengikuti arahan yang ada di dalam Permen 8 tersebut, Permen LHK nomor 8 tersebut gitu ya. Nah, untuk teknis penyusunannya tentunya tahun sebelumnya. Kalau dulu sifatnya manual, gitu ya, KPH menyusun, kemudian diajukan untuk pengesahan. Tapi sekarang KPH menyusun, kemudian di input ke dalam sistem yang namanya SIRPHJP, Sistem Informasi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang. Setelah di input, kemudian nanti akan dilakukan penilaian ya, oleh instansi yang memang dimandatkan oleh regulasi untuk melakukan penilaian, sekaligus juga pengesahan di sana. Gitu. Untuk RPHJP atau Rencana Pengelolaan Jangka Panjang itu pengesahan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ya, atau Dirjen PHL atas nama Menteri LHK tentunya. Gitu ya. Sedangkan untuk RPHJPD itu yang melakukan pengesahan adalah Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi gitu ya, atau Dinas Provinsi yang menangani bidang kehutanan. Seperti itu.
Ya, baik rekan-rekan Imbowers ya. Tadi cukup jelas apa yang disampaikan Pak Erwin, bagaimana mekanisme penyusunan rencana pengolahan hutan. Namun juga ya, yang perlu kita ini tidak hanya untuk KPHP Kerinci, saya yakin ada beberapa KPH yang juga menyaksikan nih, karena ini juga akan obrolan kita ini akan ada bisa dilihat di Keibo Podcast KPHP Kerinci ya, jadi bisa dilihat. Dan ini juga harapannya bisa menjadi informasi ya buat rekan-rekan rimbawan ataupun siapa masyarakat umum lah terkait pengelolaan hutan seperti apa, seperti itu. Nah, dulu rencana pengelolaan hutan dianggap sebagai kitab suci lah, pegangan lah. Saya berpikir bahwa memang RPHJP ini bukan hanya sebagai prasyarat, tetapi memang sebagai pedoman dalam pengelolaan seperti itu. Nah, ada beberapa kelemahan di sini. Di saat KPH sudah menyusun rencana pengelolaan dengan rapi, dan terstruktur. Nah, tentunya harapannya apapun yang dilakukan di KPH ya, tentu bisa mempedomani apa sih rencana KPH tahun ini seperti itu. Misal, ada beberapa UPT kementerian ya yang akan berkegiatan, misalnya kegiatan RHL, kegiatan perhutanan sosial, kegiatan lain-lainnya. Nah, harapannya tentu bisa sama-sama kita bisa melihat mana sih pengelolaan rencana tahun ini di mana, pengelolaannya target RHL tahun ini di mana saja, atau mungkin kegiatan pemberdayaan masyarakat, target perhutanan sosial di blok mana. Nah, harapannya seperti itu. Tidak hanya UPT, tapi juga mungkin ada NGO ya, NGO nasional ataupun internasional, ini bisa mempedomani. Nah, tentu mereka tidak serta-merta langsung bisa membuka RPHJP, tentu dengan berkoordinasi dengan KPH ya, harapan kami sih seperti itu. Nah, menurut Pak Erwin nih, sejauh ini kita menyusun RPHJP dari 2015 ya, 2016 sampai 2025 dan akan berakhir 2025, dan 2006 harus ada pengesahan RPHJP. Ya, memang ada hambatan-hambatan dan kendala dalam menuntaskan pelaksanaan RPJP. Terus terang saja ada beberapa target yang belum tercapai, karena yang pertama tentu daerah punya keterbatasan dalam penganggaran ya. Nah, harapannya bisa masuk dari UPT. Sekarang tidak lagi bicara no KPH no budget. Nah, ini sebenarnya kelemahan kami di KPH. Nah, ada nggak sih kalau dari BPHL mungkin akan mensupport apa? Atau apa nih yang bisa untuk KPH tidak hanya ke KPH Kerinci, tetapi juga ke KPH ke Provinsi Jambi lah kalau seperti itu. Gimana tuh? Baik, ya ini realitas ya. Jadi satu hal yang yang perlu diperkuat menurut saya oleh para penggawa KPH yang dulu begitu luar biasa gitu ya. Itu semangat ingin membangun KPH menjadi KPH yang mandiri, sampai ada slogan no KPH no budget ya, kemudian KPH diharus menjadi mandiri dan menjadi KPH yang berstatus BL gitu ya, Badan Layanan Umum, sehingga bisa memanfaatkan arealnya untuk berproduksi dan bisa menghasilkan pendapatan bagi organisasinya juga, sehingga dalam menjalankan operasional sehari-hari itu bisa dari hasil bisnisnya KPH itu sendiri gitu. Nah, tapi KPH nggak boleh bisnis lagi jarang ya. Betul. Nah, ini yang jarang pertama ada satu prinsip sebenarnya, yaitu bahwa perubahan itu adalah keniscayaan. Ya. Setiap hal pasti akan berubah. Tapi memang perubahan itu apakah perubahan yang sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan harapan? Apakah lebih baik atau tidak lebih baik? Ya. Nah, dalam konteks KPH ini kan terjadi transformasi nih. KPH dari awalnya sebagai operator, KPH memiliki kewenangan bisnis, KPH memiliki kewenangan untuk memanfaatkan hasil hutan yang ada di wilayah kerjanya. Makanya KPH punya yang namanya wilayah tertentu, wilayah yang memang belum ada pihak ketiga mengusahakan di sana gitu ya. Tapi KPH punya kewenangan untuk memanfaatkan area tersebut gitu. Nah, bertransformasi seiring dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dulu.
yang tadinya KPH punya kewenangan bisnis itu sebagai operator, kini KPH sebagai fasilitator. KPH katakanlah seperti halnya Shopee, Marketplace, memfasilitasi, sifatnya fasilitator, memfasilitasi. Ini kami punya area kerja, ada area yang belum dibani usaha atau izin, silakan bagi pihak-pihak yang ingin berusaha di area kerja kami, ini lahan. Oleh karena itu, kondisi area kerja itu perlu tergambar di mana? Di dalam rencana pengelolaannya, dalam perencanaan pengelolaannya, baik itu RPHJP maupun RPJPD. Makanya penyusunan RPHJP dan RPJPD yang baik, yang efektif menurut saya adalah yang bisa menggambarkan kondisi existing area kerjanya dan itu potensi area kerjanya dan itu bisa memiliki nilai jual kepada pihak-pihak yang memiliki modal atau investor seperti itu. Nah, kemudian juga di sana tergambar juga area-area kerja yang sudah dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini kalau kita baca regulasi yang terbaru ya, di dalam undang cekar turunannya itu ada 3 bentuk usaha ya di sektor kehutanan, yaitu PBPH atau perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang kita kenal dulu namanya UPHHK ya, HTI, hutan alam dan juga restorasi ekosistem. Tapi sekarang berubah nomenklaturnya menjadi PBPH. Dulu namanya izin usaha, sekarang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Gitu. Jadi tidak lagi istilah HTI, RE, hutan alam. Sekarang satu nama PBPH. Yang kedua namanya perhutanan sosial, persetujuan perhutanan sosial. Kita tahu memang dari awal lahir tahun 2016 ya, sehingga lahir Peraturan Menteri LHK nomor 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial itu ada 5 skema, kan? Skema hutan tanaman rakyat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, kemudian hutan dan hutan adat. Ya. Nah, satu lagi itu bentuk usaha adalah namanya pinjam pakai kawasan hutan. Ini bentuk penggunaan kawasan hutan. Jadi kalau kita bicara hutan, itu ada istilah pemanfaatan hutan, ada istilah penggunaan kawasan hutan. Kalau pemanfaatan hutan itu orientasinya adalah untuk membangun di sektor kehutanan. Tapi kalau penggunaan itu orientasi untuk membangun tapi di luar sektor kehutanan. Misalkan di dalam kawasan hutan, di area Kerinci di dalam Pur, itu bisa mungkin ada kawasan hutan gitu ya, tapi kan ada potensi gas alam ya, geotermal, panas bumi, karena masuk kawasan hutan misalkan, kemudian diajukan oleh investor untuk menjadi pinjaman kawasan hutan. Nah itu, jadi 3 skema itu. Nah harapannya RPHJP atau RPJP itu bisa menggambarkan itu, bahwa ada unit usaha di sana dan KPH sebagai fasilitator itu bisa memfasilitasi regulasi terkait dengan kewajiban dari para pelaku usaha di area kerjanya. Misalkan kewajiban untuk melakukan penata usaha hasil hutan, kewajiban untuk membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ya. Di samping juga kewajiban misalkan fasilitasi penyusunan rencana kalau PS ya, ada namanya RKPS, rencana rencana pengelolaan RKPS, rencana kelola hutan sosial dan turunan RKP dan sebagainya. Nah, menurut saya perencanaan yang efektif yaitu yang bisa menggambarkan potensinya, yaitu memiliki nilai jual dan tentu tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi dengan pihak lain. Dan kita tahu ya sepak terjang Bu Neneng ya selama ini baik pas, apalagi kalau pasca mungkin ini kita masih transisi ya. Sebelum UCK itu sudah banyak berkolaborasi untuk memanfaatkan hutan itu ada sekali. Betul. Dan itu semua sudah dimasukkan di dalam rencana pengelolaan hutan. Artinya sudah ada tata hutannya ya Pak Elin ya. Kita sudah membagi blok ya. Nah seperti kehutanan sosial ini lebih banyak kepada blok pemberdayaan ya. Sekarang tinggal 3 blok ya. Blok pemberdayaan, pemanfaatan, blok khusus, blok perlindungan dan blok pemanfaatan. Oh ya, blok perlindungan. Jadi seperti itu. Mungkin untuk yang HP ya. Untuk HP. Untuk HL ada lagi. Iya. Jadi rekan-rekan Bowers ya, intinya pengelolaan hutan itu tidak kaku sebenarnya. Sebenarnya banyak sekali peluang ya, baik peluang secara pribadi, peluang secara kelompok ya, ataupun korporasi. Ini semua bisa kita manfaatkan. Tinggal bagaimana kita melihat peluang itu. Nah,
Nah, saat ini kan ada multi usaha kehutanan juga ya Pak Erwin ya. Iya. Nah, BPHL ini ya sedang, saya tidak tahu di Jambi sudah menerapkan multi usaha kehutanan. Nah, kalau kasarnya di Kerinci sebenarnya multi usaha kehutanan itu sudah dilakukan. Kalau untuk artinya yang konvensionalnya ya, artinya seperti apa? Seperti kita sudah melakukan agroforestry ya, agrosilvopiceri, kemudian dalam satu lokasi itu beraneka usaha ya seperti itu. Nah, PPPH perusahaan pun juga bisa melakukan multi usaha kehutanan. Tadi sebenarnya juga diharapkan seperti itu ya. Nah, boleh nggak ceritain multi usaha kehutanan? Gak apa-apa nih buat sharing buat teman-teman. Baik, Ibu War, sebenarnya yang layak berbicara soal multi usaha kehutanan beliau sekarang sedang menempuh S3 gitu di IPB dengan konsentrasi multi usaha kehutanan. Baik, tapi BPHL memang memiliki mandat untuk melaksanakan regulasi yang ada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Lestari, gitu ya. Salah satunya adalah mendorong penerapan multi usaha kehutanan, gitu. Nah, makanya sejak tadi ini merupakan mandat dari Undang-Undang CK dan turunannya, Iya. bahwa setiap pemegang PPPH itu wajib menerapkan multi usaha kehutanan dalam kegiatan pemanfaatan hutannya, gitu. Nah, multi usaha kehutanan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, gitu ya. Tapi memang pada awalnya multi usaha kehutanan itu dicetuskan di tahun 2020 seiring dengan terbitnya Perdirjen nomor 1 tahun 2020 tentang multi usaha kehutanan, tapi waktu itu sifatnya masih voluntary, sukarela. Jadi siapapun entitas usaha, dalam hal ini UPHK yang ingin melakukan multi usaha kehutanan itu bisa mengajukan MUK atau multi usaha kehutanan pada lembaga yang berwenang ya, KLHK, gitu, dengan mengajukan rencana kerja usaha, multi usaha, gitu ya, seperti itu. Baru kemudian bisa melakukan usaha karena basisnya memang tentunya rencana kerjanya, gitu ya. Nah, kemudian multi usaha mengalami transformasi. Kita mengalami transformasi dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya di PP 23 tahun 2021, kemudian turunan dari PP 23 itu PP 8 tahun 2021, di mana PPPH wajib menerapkan multi usaha kehutanan. Nah, saat ini status secara existing itu ya, ada PPPH existing, karena ini wajib data di PPPH. Yang kami fasilitasi sebenarnya PPPH kalau untuk PHL, gitu ya. PS tentu dari awal lahirnya itu kegiatan sudah berusaha, sudah banyak jenis usaha ya, gitu ya. Ada Jaslimnya, kemudian ada HBK-nya, ada hasil hutan kayunya, gitu ya. Kombinasi dari itu, gitu ya. Multi usaha itu mengendaki sebenarnya satu atau lebih, jadi artinya minimal 2 unit usaha dan itu terstate atau tercantum, tertuang di dalam rencana kerjanya, maka itu sudah menjadi multi usaha. Nah, saat ini untuk PPPH existing, gitu ya, yang sebelum PPPH tadi disinggung itu ada UPHK HTI, ada hutan alam yang selama ini kan orientasi kayu, monokultur, gitu ya, basisnya monokultur. Nah, multi usaha itu kan sekarang sebenarnya sudah multi, ya, dari satu, gitu ya. Nah, HTI, saat ini memang masa transisi, sebenarnya masa transisi ketika menjadi PPPH, mereka diharapkan sudah mulai memanfaatkan areal yang memang agak belum terkelola dengan efektif, itu dijadikan multi usaha dengan memunculkan jenis usaha yang baru, misalkan HBK, gitu ya. HBK seperti menanam buah-buahan kan, atau hortikultura, begitu ya. Selain tanaman pokoknya, dalam hal ini tanaman pokok PPPH yang selama ini memang sudah mereka lakukan, gitu ya. Nah, beda dengan PPPH baru ketika mengajukan izin itu, maka mereka harus sudah langsung melakukan multi usaha, gitu. Multi usaha intinya adalah melakukan usaha lebih dari satu jenis usaha pemanfaatan hutan, dan itu tertuang di dalam RKUPH. Nah, makanya untuk PPPH existing kami mendorongnya dari dua sisi, gitu ya. Satu sisi kami mendorong agar PPPH menciptakan jenis usaha kegiatan pemanfaatan hutan yang baru, gitu ya. Dalam hal ini HBK atau jasa lingkungan jika ada potensi di sana, gitu. Yang kedua, bagi PPPH yang belum ada gagasan untuk
menerapkan lebih dari satu usaha, maka bisa memanfaatkan areal kerja yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, didorong untuk melakukan kerjasama kemitraan kehutanan. Nah, ketika sudah sepakat antara dua belah pihak, ya, antara kelompok masyarakat yang menggarap di area PPH dengan PPH yang dituangkan di dalam naskah kerjasama kemitraan atau NKK atau dulu namanya MOU gitu ya. Nah, ini kemudian didorong lebih lanjut untuk diajukan persetujuan kemitraan kehutanan, kalau dulu namanya KULIN-KK, ya, atau pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan. Sekarang namanya PKK, ya, persetujuan kemitraan kehutanan, itu kemudian diajukan kepada Menteri. Nah, setelah sah SK terbit oleh Menteri, maka pemegang PKK atau persetujuan kemitraan kehutanan itu agar melakukan penyusunan RKPS dan turunan RKT. RKP dan RKT itu yang kemudian diintegrasikan ke dalam RKUPH-nya PUPH. PUPH kan selama ini sudah punya rencana kerja yang namanya rencana kerja umum manfaatan hutan periode 10 tahun, dan turunannya RKT-PH. Ya, kalau dulu namanya RK, kita biasa menyebut RKU, RKT. Sekarang di era UJK itu kita harus sudah terbiasa dengan menyebut istilah RKUPH, RKT-PH. Nah, jadi rencana kerja kehutanan kemudian diintegrasikan oleh pihak PUPH. Kalau lihat skemanya itu, ruang PUPH itu ada areal budidaya. Nah, kegiatan kemitraan itu masuk di ruang budidaya. Jadi tambahkan selain kegiatan pokoknya, usaha pokoknya, misalkan mereka orientasi ke kayu WKS misalkan ya, kayu misalkan akasia gitu ya. Ditambah satu kegiatan kemitraan tanamannya misalkan karet, ya getah karetnya, atau bisa dengan masyarakat ya. Seperti itu. Nah, ketika dan itu harus melalui tata cara revisi, sehingga PPH existing bisa disebut sebagai PPH sudah melakukan atau menerapkan mengimplementasikan RKUPH ketika multi usaha ya, ketika sudah ada penyesuaian RKUPH tadi menjadi RKUPH multi usaha melalui revisi tadi. Seperti itu kira-kira ya. Itu sedang kami dorong, makanya kami sudah 2 tahun terakhir ini kita coba mendorong PUPH gitu ya, melalui perjalanan dinas ke PUPH, kami coba sampaikan, kami bintek, kemudian juga melakukan sosialisasi atau bintek penerapan multi usaha kita kumpulkan teman-teman PUPH untuk diberikan pemahaman dengan narasumber yang tentunya kompeten ya, dari PHL, tentunya dari Direktorat Pengendalian Usaha Manfaatan Hutan, kemudian dari Direktorat Bina Usaha Manfaat Hutan ke PUPH gitu, dan ya dari dinas juga dari praktisi PUPH yang sudah menerapkan usaha. Ya, baik rekan-rekan Bowers ya, ini pembicaraannya sangat teknis sekali ya, tapi saya pikir ini menarik ya, walaupun sebenarnya di Kerinci kita tidak ada PPPH, ya di Kerinci lebih banyak perhutanan sosial, tetapi juga artinya pemerintah sudah membuka peluang selebar-lebarnya untuk memanfaatkan hutan, memanfaatkan kawasan hutan. Jadi sebenarnya tidak ada istilah kejar-kejaran lagi sebenarnya ya. Andai saja sebenarnya kita saling memahami. Masyarakat berupaya untuk memahami regulasi. Terkadang begini Pak Erwin, sebenarnya mereka tahu, tetapi pura-pura tidak tahu. Ya. Atau mereka tahu tetapi masa bodoh seperti itu. Pada umumnya seperti itu. Jadi kalau zaman ya sekarang udah 4.0 atau sudah 5 ya, sudah 5 ya, artinya nggak ada itu zaman yang pegang HP. Artinya sekarang kan membaca regulasi ya. Dengan kondisi era digital saat ini, saya menyatakan bahwa itu hanya kepura-puraan yang tidak mau menyadari adanya kawasan hutan, adanya peraturan tentang kehutanan. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Erwin, untuk hutan produksi ada beberapa skema yang bisa dimanfaatkan ya, artinya ada akses yang bisa dimanfaatkan untuk berusaha, untuk mengajukan perhutanan sosial. Tidak ada istilah lagi ini tanah nenek kami seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Perhutanan sosial di Kerinci juga banyak skema-skema yang bisa kita lakukan, mulai dari hutan desa, hutan adat, kemudian HKM, HTR, kemudian kemitraan, kehutanan, semua itu bisa. Nah, tadi Pak Erwin juga sudah menyampaikan
terkait program-program multi usaha kehutanan ini lebih kepada PPPH sih sebenarnya ya. Tapi untuk kehutanan sosial juga terbuka luas untuk peluang-peluang. Nah, dan di sini Pak Erwin kami juga menyampaikan bahwa di Kerinci, di KPHP Kerinci kita sudah 58 ini. 58 izin kehutanan sosial untuk di Kabupaten Kerinci. Kota Sungai Penuh masih 0 ya? Ya. Masih 0. Jadi untuk Kota Sungai Penuh ini buat ini juga ya. Artinya kami sudah sebenarnya sosialisasi itu sudah sering. Kabupaten Kerinci alhamdulillah progresnya cukup signifikan ya. Dan fasilitasi juga tidak hanya akses, tetapi juga sarpras dan proses-proses kegiatan produksi juga sudah kita fasilitasi. Artinya bahwa pemerintah sangat perhatian terhadap ekonomi masyarakat. Nah, tinggal masyarakatnya lagi bagaimana memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Jadi dengan regulasi yang ada yang sudah disampaikan Pak Erwin tadi, diawali dengan perencanaan yang matang ya, perencanaan yang baik, perencanaan yang komprehensif yang sudah KPH lakukan. Kemudian kita mengakomodir hak-hak masyarakat yang bisa dimanfaatkan. Nah, tinggal bagaimana kerjasama semua pihak, pemerintah, kementerian ya, kayak kementerian dalam hal ini KLHK, kemudian pemerintah provinsi, kabupaten, pemerintah daerah, kecamatan. Jadi harus ada satu kesepahaman ya. Betul sekali. Bahwa sebenarnya hutan ini ya untuk kita, seperti itu. Apa harapannya? Pesan dan pesan. Baik, tentu saya sebenarnya sudah lewat media sosial gitu ya. Seperti saya nggak sengaja buka Facebook, ternyata di sana, oh rupanya KPH punya podcast. Saya sebatas itu saja, sebatas melihat secara pasif saja. Iya. Ternyata hari ini saya ditakdirkan tidak secara langsung masuk ke dalam dunia podcastnya KPH Kerinci, luar biasa. Ini apresiasi yang tinggi bagi kami. Ini salah satu bentuk gitu ya dari pemanfaatan media sosial untuk hal-hal yang positif tentunya begitu ya. Nah, saya pikir ini perlu dipertahankan, jangan pernah patah semangat bagi kawan-kawan KPH Kerinci dan juga Imbowers seluruhnya gitu ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan terus berjuang ingin melihat masa depan Indonesia melalui hutan yang lestari gitu ya, kemudian masyarakat yang sejahtera gitu ya. Tema-tema yang tentu saya yakin pasti menarik gitu ya. Nah, oleh karena itu jangan pernah lelah untuk semangat, jangan pernah lelah untuk kolaborasi gitu ya, karena masih banyak di sana ya, terutama di pelosok-pelosok negeri Kerinci ini gitu ya, kawasan hutan baik tadi disebutkan untuk Kota Sungai Penuh belum ada perhutanan sosial, walaupun secara existing di sana sudah ada penggarap gitu ya. Tinggal bagaimana kolaborasi itu diperkuat gitu ya, pihak KPH sebagai fasilitator bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat, karena sekarang eranya ternyata meskipun kehutanan secara status gitu ya, sektor kehutanan itu kewenangan kehutanan memang ada di tingkat provinsi, dibagi ke provinsi dan pusat gitu ya, tapi ternyata kabupaten kota pun termasuk Kota Sungai Penuh pun diberikan mandat oleh Menteri Dalam Negeri untuk menaruh perhatian khusus terhadap masyarakat di wilayahnya gitu ya, meskipun itu bukan kewenangannya, tetapi karena masyarakatnya adalah masyarakat Pak Wali dan juga Pak Bupati atau Bu Wali dan Bupati gitu ya, maka misalnya ada kewajiban untuk turut serta atau berkontribusi menjadikan masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan, termasuk di kawasan hutan yang di wilayah Kota Sungai Penuh gitu ya. Nah, makanya menurut kami ini momentum yang baik untuk disuarakan. Harapannya tentunya bisa didengar oleh pihak-pihak yang terkait sehingga bisa ada tindak lanjut agar hutanan sosial di Sungai Penuh bisa segera diwujudkan gitu ya, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Karena bagaimanapun kawasan hutan kita tahu itu memang CPRS kalau bahasa kerennya, common pool resources gitu ya, atau sumber daya milik bersama sebenarnya. Tetapi milik bersama bukan berarti bisa dimanfaatkan sesukanya gitu. Di sana ada aturan main yang berlaku. Ya, karena bagaimanapun CPRS itu tetap milik negara, milik bersama yang dikelola oleh negara. Negara ini siapa? Punya kewenangan di kawasan hutan tentunya KLHK gitu ya. Dan mandat untuk pengelolaannya di mana? Ya, salah satu di KPH. Makanya kepada Imbowers sekalian, kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan, khususnya penggarap, mari kita sama-sama
ya membangun kawasan hutan kita menjadi kawasan hutan yang lestari dan bisa memberikan manfaat yang besar sekali bagi masyarakat di sana. Itu mungkin pesan dari dan harapan saya ya. Terima kasih Bu Neneng atas undangannya ini. Terima kasih, luar biasa para Imbowers ya. Ini rugi yang nggak nonton ini. Ya, jadi kami dari KPHP Kerinci mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Pak Elwin atas sharingnya hari ini, berbagi informasi dan banyak hal-hal teknis juga terkait kehutanan, dan ini menjadi informasi buat kita ya. Dan silakan para Imbowers dimanapun berada yang ingin konsultasi bertanya tentang program kehutanan bisa ke kantor KPH, bisa melalui akun saya pribadi ataupun melalui akun Facebook KPHP Kerinci. Dan juga ada TikToknya nih, ada IG-nya juga ya KPHP Kerinci. Platform sudah sudah kita kuasai karena kekuatan medsos itu sangat luar biasa. Mungkin saat ini panggung kami hanya media sosial, tapi kami akan guncang media sosial dengan karya apa yang sudah kami lakukan. Satu lagi nih, penting sekali ini menurut saya. Ke depan kita nggak tahu kemudian sampai berapa lama. Tapi calon-calon suksesor yang menurut saya ini jangan sampai lepas dari fondasi yang sudah dibangun dari beliau. Nah, dengar ya. Ini pesan dari ini pesan Neneng ya sebenarnya ya. Jangan sampai mewarisi suksesor yang kemudian tidak bisa memanfaatkan platform dengan baik, dengan efektif gitu ya. Iya. Insya Allah kita terus berupaya ada pengkaderan ya. Kaderisasi itu terus kita lakukan. Itu ada komen dari Pak Irman saya. Oh iya, Pak Irman Syah, keren semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Irman Syah, senior, salam hormat. Iya, Erwin, say hi. Terima kasih Pak Irman Syah, senior, salam hormat. Baik teman-teman semuanya, rekan-rekan Imbowers dimanapun berada, kami mau pamit. Saya juga mau balik ke kantor, sungai penuh. Absen. Iya, absen. Mungkin itu dulu ya rekan-rekan. Erwin juga mau ke Jambi dengan timnya. Terima kasih, selamat sampai tujuan. Salam untuk Pak Wahyu. Oh, siap. Nanti kita ajak Pak Wahyu ke sini. Saya sampaikan. Terima kasih. Salam lestari. Assalamualaikum.